Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 Universitas Indonesia, Insinyur Muhammad Anis, MM PhD. Yang kami hormati Bapak Kepala Departemen Teknik Metalurgi dan Material, Bapak Profesor Dr. Insinyur Bambang Suharno. Yang kami hormati juga Dekan FTUI, Profesor Dr. Insinyur Bambang Sugiharto. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan FTUI, Bapak Dr. Insinyur Dedi DEA. Yang kami hormati Kepala Asosiasi Nikel Indonesia, Insinyur Selby Iksan Saleh. Yang kami hormati Bapak Anggota DPR RI Komisi 7, Bapak Insinyur Chandra Tirtawijaya. Yang kami hormati Direktur Operasi dan Marketing Energi Manajemen Indonesia, sekaligus Ketua Asosiasi Hemat Energi Indonesia, Insinyur Yudianto Hasan MM. Yang kami hormati juga Bapak Pakar Hukum Pertambangan Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Riyad Khairil MSc MM. Yang kami hormati Pakar Konflik Resolusi, Insinyur Agus Mulyadi Natakusuma MM. Juga Bapak Ibu dosen Departemen Teknik Metalurgi dan Material yang kami hormati. Serta yang kami banggakan, rekan-rekan Ikatan Alumni Metalurgi Material Universitas Indonesia dan para peserta seminar pada hari ini. Mineral, logam, dan batu bara merupakan sumber daya yang diandalkan Indonesia sejak abad ke-19. Berkaitan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah Indonesia akan mencanangkan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara yang baru yang akan menjadi titik tolak bagi kita, para akademisi sekaligus praktisi di bidang mineral dan metalurgi. Tantangan apa yang akan kita hadapi selanjutnya? Oleh karena itu, kami, Ikatan Mahasiswa Metalurgi dan Material, Ikatan Alumni Metalurgi dan Material, Departemen Teknik Metalurgi dan Material, serta Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dengan bangga mempersembahkan seminar Tambang untuk Kesejahteraan Rakyat 2014 Tahun Akselerasi Kejayaan Pengolahan Mineral di Indonesia. Saya mewakili Ikatan Alumni Metalurgi dan Material FPUI yang ketuanya adalah Pak Pandit. Mohon maaf beliau berhalangan hadir. Berharap bahwa seminar ini bisa membuka wawasan kita semua dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui tambang dan pengolahannya. Sekian saja sambutan singkat dari saya. Semoga seminar ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Hari ini kita mendiskusikan barangkali sesuatu yang cukup penting dan cukup strategis. Sebetulnya minggu lalu tema ini juga sudah dibawakan atau didiskusikan di KMPI waktu itu Bapak Agung Laksono datang. Hari ini kita coba untuk mendiskusikannya di kampus. Ya. Seperti kita ketahui bahwa mineral Indonesia adalah sesuatu yang cukup strategis. Kalau kita lihat sebetulnya saat ini penggunaannya atau utilisasinya untuk tanda kutip pengembangan daripada industri di Indonesia secara keseluruhan itu memang belum optimal. Oleh karena itu saya berharap bahwa pada seminar kali ini kita bisa menimbulkan atau bisa kita mengambil suatu kesimpulan yang bisa kita berikan masukan pada pemerintah yang saat ini memang sedang membuat suatu kebijakan untuk membatasi ekspor daripada mineral kita. Saya berharap mudah-mudahan seminar ini berlangsung dengan lancar. Terima kasih kepada IMED maupun UMED yang telah menyelenggarakan acara ini. Saya sebagai Dekan Fakultas Teknik, sekaligus juga sebagai pribadi, pasti sangat mendukung acara-acara seperti ini. Yang ingin saya sampaikan bahwa kenapa kita harus berperan di titik ini, terutama Fakultas Teknik. Kembali lagi bahwa Fakultas Teknik siap untuk mendukung ini dengan SDM yang ada. Dalam beberapa hari ini, baik diskusi di Milis dan seterusnya, Pak Sabrun, kita akan diskusi mengenai geothermal. Di minggu depan kita akan diskusi mengundang lebih besar lagi untuk MP3EI dari teman-teman infrastruktur. Betapa momentumnya adalah saat ini. Saya tadi mendengar betul bahwa pertambangan ini sepertinya tidak dapat diselesaikan hanya dari
dari satu sisi. Ya, walaupun kita tahu tadi sudah dijelaskan latar belakangnya kenapa hal ini harus segera dilakukan. Pasti sinergi di dalam Fakultas Teknik, insya Allah kita akan dukung terus usaha dari rekan-rekan yang sangat mulia ini, baik dari ILUNI, baik dari teman-teman yang bergerak di industri ataupun pembuat kebijakan, pembuat undang-undang. Dengan ini seminar mengenai, saya sangat tertarik dengan kalimat pertama. Kita harus buktikan kalimat pertamanya. Seminar untuk tambang untuk kesejahteraan rakyat 2014, tahun akselerasi kejayaan pengolahan mineral di Indonesia yang dibuka di FTUI. Dengan ini secara resmi saya buka. Hidup mulia. Jadi intinya adalah bahwa permasalahan bangsa kita ini khususnya terkait dengan pengolahan dan eksplorasi dari mineral ini sangat multidimensi. Itu yang perlu digarisbawahi, multidimensi. Kenapa? Karena semuanya bisa menjadi efek domino. Tidak bisa diselesaikan hanya satu sisi bagaimana kita mengatur undang-undang terkait dengan mineral ini. Nah, karena apa? Karena di situ ada pasti sektor ekonominya, ada sektor SDM-nya, ada sektor sosialnya. Ya, ini semua yang menyebabkan apa yang ingin dicapai untuk mencapai kesejahteraan rakyat itu tidak semudah ditulis dalam bentuk seminar. Ya, ini garis bawah yang kedua. Multidimensi dan juga untuk kepentingan masyarakat ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Jadi intinya kita harus melihat bahwa apapun yang dikembangkan, saya mendengar 2014 kalau nggak salah akan ada larangan terhadap ekspor mineral dalam bentuk raw material. Nah, mungkin di dalam sesi nanti untuk didiskusikan, siapkah kita untuk menjalankan itu? Nah, itu pertanyaan yang menjadi garis bawah yang ketiga. Kenapa saya tanya demikian, siapkah kita? Karena kami kacamatanya universitas. Jadi sebetulnya sudah ada pergeseran di dalam meningkatkan GDP suatu negara itu tidak lagi mengandalkan sumber daya alam. Ya, sumber daya alam penting, tapi bukan itu yang menjadi pokok untuk menaikkan GDP. Tapi kita harus berani investasi SDM. Ini yang perlu diperjuangkan oleh teman saya ini, saudara saya ini dari anggota DPR. Tolong anggaran untuk pendidikan itu mulai harusnya yang paling tinggi. Karena kalau sudah berani investasi di pendidikan SDM, inilah yang akan mengawal setiap kebijakan yang terkait dengan undang-undang atau kebijakan yang terkait dengan pengolahan mineral. Coba dibayangkan, banyaknya mineral itu bukan di Jakarta. Kalau adanya banyak di Jakarta, ya SDM di Jakarta. Apakah siap kalau ada mineral di satu daerah, di mana kita juga salah satu pertimbangan di dalam undang-undang itu yang saya baca, itu juga harus memperhatikan, memberdayakan warga-warga di sekitar. Nah, kalau warga-warga di sekitar hanya dijadikan satpamnya atau jadi yang keamanannya, ya itu tidak menyentuh apa yang namanya kesejahteraan masyarakat. Karena dalam undang-undang saya baca juga itu pengolahannya tidak lagi sentral, jadi sudah didelegasikan ke pemerintah, ada berkaitan dengan otonomi daerah dan sebagainya. Ini juga satu yang harus kita siapkan. Nah, Universitas Indonesia sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia dan juga yang terbesar, siap melakukan segala daya upayanya untuk menyiapkan SDM-SDM tersebut. Melalui tentunya kita list kira-kira kebutuhan apa yang bisa mendukung pengolahan mineral ini sehingga bisa kita naikkan nilai tambah. Nah, dikaitkan dengan mineral ini, selama ini memang lebih banyak kita hanya pada raw material, belum kepada proses-proses yang lebih. Adapun juga
tingkat lanjutnya dari proses untuk memurnikannya itu masih juga banyak dikuasai oleh PMA. Nah, dulu kontraknya adalah kontrak karya dan undang-undang yang baru mengarah kepada izin penyelenggaraan. Nah, ini punya konsekuensi. Kontrak karya mewajibkan adanya divestasi, tapi ada juga yang divestasinya belum juga berjalan sampai hari ini. Terus kemudian izin juga bisa menyebabkan adanya kemungkinan tidak berjalannya investasi dan sebagainya. Jadi permasalahannya cukup multidimensi, lingkungan, penolakan masyarakat dan sebagainya juga menjadi pertimbangan yang luar biasa perlu diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, kita mulai saja ya untuk acara seminar ini. Tadi sudah banyak sambutan ya, latar belakangnya apa dan sebagainya. Dan kita di depan kita ini para pembicara. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Chandra Tirtawijaya. Beliau adalah anggota DPR RI Komisi 6, bidang energi, sumber daya, mineral, riset, teknologi, lingkungan hidup. Dan kebetulan juga beliau adalah alumni dari Teknik Metalurgi. Kita kasih plus dong. Lalu pembicara kedua adalah Bapak Dr. Insinyur Riyad Khairil, MSc MN, pakar hukum pertambangan. Beliau juga adalah alumni metalurgi juga yang balelo ke hukum, tapi nggak terlepas juga ada tambangnya di sini. Jadi ada metalnya juga lah. Hukum tambang ya. Lalu yang berikut juga, wah ini Saudara Agus Mulya, disebutnya pakar konflik resolusi, bukan? Beliau juga alumni metalurgi juga. Jadi oh gitu ya. Baik, dan topik yang kita bahas sebetulnya untuk sesi pertama ini adalah mengenai peraturan-peraturan yang berlaku dan bagaimana kita menanggapi, mengantisipasi ya. Kita tahu bahwa Permen Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 7 tahun 2012 ini akan diberlakukan di minggu depan ya, yang saya dengar namanya 47 Mei gitu ya. Dan juga ada rencana undang-undang tentang minerba ya. Nah ini bagaimana tentunya kita di sini ya mendapatkan apa namanya tanggapan dan pengetahuan untuk gitu ya. Ini Bang Selby ini ya. Ya, kita mulai saja pembicara pertama Bapak Chandra Tirtawijaya. Ada yang ingin disampaikan dulu Pak, silakan. Masalah pertambangan ini juga cukup krusial ya. Kami juga kebetulan di DPR itu memantaunya, tapi memang kita lihat semuanya ini setengah hati ya menggarapnya. Sementara itu tidak ada ketegasan sama sekali dari pihak eksekutif dan juga diikuti oleh legislatif untuk supaya ini bisa berjalan dengan baik seperti negara-negara lain. Ini juga sama, mungkin permasalahannya adalah di tadi kata Pak Anies, masalah sumber daya manusia, tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tentang bagaimana mengelola pertambangan. Sekarang nih kita lihat tadinya satu ya masalah pertambangan, di situ ada migas, kemudian di situ ada migas itu minyak dan gas, kemudian ada batu bara, terus ada mineral lainnya. Tadinya kita pikir itu kan satu kesatuan, ini tambang semuanya. Nah sekarang mulai terbagi, migas sendiri dengan undang-undangnya sendiri, terus minerba sendiri dengan undang-undangnya sendiri. Nah tapi tren terakhir ini sekarang malah mau dibagi lagi, migas sendiri, batu bara sendiri, mineral lainnya sendiri. Jadi kalau di UI ini kalau memang Pak Anies bisa selalu kelola
meminta mendiskusikan hal-hal seperti kayak sekarang nih Permen 7 tahun 2012 ini. Itu ternyata ketika dibikin oleh ESDM, keputusannya yang kita baca koran hari ini itu dirapatkan semua lintas kementerian yang hadir, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri SDM, Menteri BUMN. Jadi kalau kita tidak ada satupun kebijakan itu hanya mengandalkan satu sisi kegiatan saja, karena terkaitan. Itulah yang makanya kita lihat hasilnya bahwa yang keluar bahwa boleh ekspor dengan 5 syarat. Terakhirnya adalah bea keluar yang 20%. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, wajib dilakukan peningkatan nilai tambah mineral batu bara melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Hal ini ditindaklanjuti dengan Permen Nomor 7 Tahun 2012. Tadinya kita harapkan Permen ini sakti ya, ternyata kena digempur terus oleh Bang Selby, akhirnya jadi mandul begitu. Seperti kita ketahui bahwa luas wilayah pertambangan ini awal-awalnya seperti kayak Inco aja. Inco tuh awalnya 2 juta hektar, awal ya tahun 60-an. 2 juta, hampir seluruh Sulawesi itu. Di Undang-Undang Minerba itu diatur mereka tidak boleh lebih dari 62.000 hektar ya. Kalau nggak salah 62.500 hektar mereka tidak boleh lebih. Tahun 2014, bayangin Pak, ini kalau kita nggak jaga ini bisa dipecah-pecah, ini banyak operasinya. Sekarang mereka rata-rata menguasai ratusan ribu. Ketika tahun 2014 nanti harusnya 25.000 kan. Nanti dibikin perusahaan-perusahaan lagi 25, di bawah 25.000. Tapi yang menguasai mereka semua. Itu pastilah orang bisnis. Tugas kita adalah memang membuat undang-undang dan menjalankannya adalah pemerintah. Dan kita hanya bisa mengawasi. Kita tidak ada keputusan seperti BBM pun kita tidak ada keputusan kecuali kita mengamankan undang-undang. Pemerintah boleh memutuskan, tapi sebelum memutuskan dia harus mengungkapkan kepada kita alasan-alasannya dan disitulah kita ambil keputusan. Karena itu terkait dengan undang-undang dan terkait dengan Undang-Undang Dasar 45. Kondisi faktual dari kebijakan dan aturan. Nah ini yang mungkin kita concern dan kita lihat selama ini bahwa pemerintah terlambat menyelesaikan peraturan PP maupun Permen. Seperti juga Permen nomor 7 ini mestinya kan dari jauh-jauh hari itu sudah dipantau. Kan di Undang-Undang 4 tahun 2009 itu berlakunya yang tadi bahwa bencana wilayahnya dikurangi, mereka harus bikin smelter itu 5 tahun kemudian. Nah sebenarnya tahapan-tahapan 5 tahun itu sudah harus ada permen-permennya apa saja yang harus dilakukan. Jadi jangan mendadak-dadak waktu yang tinggal sedikit menjadikan Permen dan PP ini jadi tidak efektif. Pemerintah itu tidak bisa mengeluarkan uang, tapi itu diberikan kepada orang lain. Contohnya adalah waktu kemarin kita perjuangkan West Madura. West Madura jelas-jelas waktunya sudah habis 2011-2012 tuh kemarin. Pak, 2011 udah jelas-jelas bisa diambil oleh negara, mau dikasih sama orang lain lagi. Ini susah payah diambil 7% dengan 436. Bosnya aja juga. Nah, saya lihat ya, mungkin juga di sini ada pelakunya aja Pak Bang Selby, Bang Sobron ini juga bisa lihat bahwa sebenarnya itu nggak perlu orang asing datang ke sini. Kalau ada political will dari pemerintah, yang penting itu adalah uangnya. Uang itu nggak tahu siapa orangnya. Kalau misalnya Bang Selby, Bang Yudi ini dikasih kesempatan, ini loh, lo ambil nih Newmont, dengan sendirinya duit itu datang. Nah kemudian saya lanjutkan kondisi faktual divestasi saham, sikap pemerintah pusat, ya seperti yang tadi kita bilang, tidak memiliki grand design dan roadmap, penguasaan sumber daya alam sesuai konstitusi, tidak antisipatif, sengaja. Nah ini yang kadang-kadang yang kita dengan kasat mata adalah sengaja melepaskan hak dengan berbagai alasan yang absurd. Hal-hal yang begini yang kita kadang-kadang nggak bosan-bosannya sampai sekarang juga saya dengan teman-teman Bang Riyad, Bang Marwan, Bang Agus
Itu nggak bosen-bosennya apapun yang masalahnya hak daripada bangsa dan negara ini selalu kita suarakan bahwa itu harus jatuh kepada negara. Kondisi faktualnya, divestasi saham, sikap asing memanfaatkan, menunggangi dan mendanai perusahaan domestik guna tetap dominan, mengulur waktu pelaksanaan divestasi, menggugat ke arbitrase, dan selalu nih arbitrase ini kita selalu kalah terus. Mungkin Bang Riyad nanti bisa mengutarakan kenapa kita kalah terus, mempengaruhi sikap dan manfaat posisi pemerintah mencegah dominasi nasional. Ini hanya sebagai pengantar, nanti kita bisa perdalam dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Baik, terima kasih. Baik, kita kasih Ada 3 isu sebetulnya ketika kita bicara masalah pertambangan di Indonesia. Isu pertama adalah bagaimana caranya melakukan renegosiasi. Sebetulnya bahasa yang tepat itu adalah penyesuaian terhadap kontrak karya dan kontrak batubara sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Ketiga, bagaimana mengunci proses upstream sampai downstream. Untuk itu kita harus lakukan satu inventarisasi, satu identifikasi, kita tata ulang lagi pengelolaan pengusahaan di tingkat upstream. Itu yang namanya kemudian terkenal, ini ada sebagian pemilik KP di sini, clean and clear. Kemudian yang ketiga, gimana caranya kita meningkatkan nilai tambah dari industri derivatifnya. Nah, ini amanah dari undang-undang di mana kita harus melaksanakan pengelolaan dan pemurnian. Sebetulnya resources development itu 1:5, at least. Jadi kalau if you have $1 investment, itu uang yang beredar di sekelilingnya itu $5. Jadi sebetulnya paling enak ngapain masuk di core bisnisnya, main aja di derivatif industrinya. Nah, ini sebetulnya adalah satu peluang yang kita bisa kelola tanpa merusak iklim investasi. Dan ini sesuai dengan idealisme semua peraturan perundang-undangan. Memanfaatkan tenaga kerja lokal, memaksimalkan muatan lokal. Strategi apa yang harus dilakukan? Ini strateginya. Jadi kita kunci di upstream dan kita kunci lagi di downstream. Upstreamnya mesti kunci. Caranya adalah ini semua nanti saya akan kasih tahu bagaimana kondisi yang terjadi selama ini dan apa yang dikatakan Acai di tataran teknis sebetulnya semua sudah beres. Ketika masuk ke level ministerial, ini yang melintung-lintung ke sana kemari. Jadi semua negara itu merasa ini kok orang-orang ini semakin kontraktor ini makin untungnya besar, royalti kita ini segini-gini aja, pajak kita segini-gini aja. Kontrak batu bara tuh umumnya mereka sudah setuju untuk melakukan renegosiasi. Dan dari tataran teknis semua sudah beres, apa yang materi-materinya, cuma persoalannya memang masalah SDM. Jadi kalau seandainya kita harus head to head berhadapan dengan mereka, jadi pemerintah itu harus berhadapan dengan lebih dari seratusan pemilik kontrak karya, sementara mereka dengan SDM yang terbatas, mereka satu perusahaan, satu kontraktor, mereka bisa hire global lawyers yang mereka bisa fokus gitu loh. Sementara kita kepusingan dengan masalah kayak gini. Satu Indonesia ya. Ketika kita harus berhadapan dengan mereka, kita mesti punya posisi tiap-tiap perusahaan. Jadi mesti cari portfolionya dia listing di mana, kita cari terus apa aja kelemahan dia di mana, apa dia ngemplang pajak atau enggak segala macam. Karena ini selalu ada trade off nanti. Selalu ada trade off. Oke, sekarang kita bicara rekonsiliasi. Kenapa kita kemudian harus melakukan rekonsiliasi? Sebagaimana yang skenario-nya Pak Bambang ini nggak akan bisa bekerja kalau kita tidak bisa memastikan di upstreamnya itu KP-nya kita bisa kuasai. Kalau kita tidak bisa memastikan semua produknya itu kita kunci sehingga tidak diambil Jepang, tidak diambil Cina, tidak diambil. Jadi kita mesti atur strateginya. Cuma persoalannya adalah semenjak otonomi daerah ini banyak yang namanya IUP atau KP-KP pilkada. Cuma persoalannya adalah ini kan bentuknya perizinan yang mengikat secara publik. Kita tidak mungkin melakukan itu dengan semena-mena kecuali kita slot berdasarkan aturan main. Dan kita slot juga sedemikian rupa sehingga kita tidak bertentangan dengan derivatif transaksinya mereka. Biasanya kan mereka bikin SPA, bikin apa dengan pihak ketiga, dan we need to slot untuk tahu gimana caranya kita bermain di situ. Kenapa kita harus melakukan clean and clear? Supaya kita bisa merestructure
pola pengusahaan mineral nasional, batu bara nasional. Jadi kalau seandainya mereka nggak kita perlu masuk ke dalam satu structure di mana pengusaha-pengusaha ini atau KP-KP ini atau izin-izin ini bertentangan dengan aturan main, sehingga kita cabut, kita beresin, dan pemerintah bisa melakukan inventarisasi. Berapa sih cadangan kita sebenarnya? Karena sebagian dari mereka tidak melaporkan. Oke, sekarang kita masuk ke Permen 7. Ya. Nah kenapa ini mesti dijelaskan dari awal supaya kita bisa mengetahui peta di upstreamnya itu seperti apa. Karena tanpa mengetahui peta di upstream, Permen 7 ini nggak akan bisa jalan. Sebetulnya Permen 7 ini dilakukan sebagai shock terapi. Saya katakan ini sebagai shock terapi. Undang-undang mengatakan maksimalnya itu 2014. Makanya Pak Selby kan mau melakukan judicial review terhadap itu. Permen ini sudah ya berada dalam konstelasi ketentuan undang-undang. Jadi kita bisa menerapkan sebelum tahun 2014. Makanya Permen ini terbit. Bos, yang namanya pengusaha itu nggak bisa ngelawan pemerintah. Mestinya. Nggak bisa ngelawan. Jadi pemerintah ini dia pasti akan mencari titik keseimbangan karena yang penting cari duitnya tuh jalan. Dan data ini adalah data resmi yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan. Betapa mereka kaget ternyata ini para pengusaha sekarang sedang berlomba-lomba eksploitasi sebelum 2014. Betul, Bi? Ya gitu. Kondisinya tuh begitu. Ya nggak? Nah, Pak Dekan, kalau Pak Dekan melihat kondisi kayak gini, what shall you do? Kita mesti restructure tapi jangan sampai melanggar undang-undang. Prinsipnya gitu. Nggak banyak, jadi negara mendapatkan sedikit dari proses eksploitasi mineral. Makanya kan dulu ketika kalau ini diberlakukan terus negara rugi 400 triliun. Kita coba, bener kan nih, jangan-jangan gawat nih kalau bener-bener 400 triliun. Ambil data, lihat semuanya cuma segini. Kenapa kemudian permen itu diberlakukan? Sebetulnya permen itu bukan harga mati. Jadi di ketentuan peralihan, dikatakan dalam hal tidak dapat melakukan penyesuaian, pemegang IUP dan KAG wajib berkonsultasi dengan Dirjen untuk penyelesaiannya sesuai dengan konstitusi. Jadi gitu, Bapak-bapak, saya sengaja ini agak cepat ya supaya ini yang terjadi selama ini dan ini adalah yang kita lakukan. Bisa dibayangkan betapa pekerjaan ini besar sekali dan kita mencoba untuk melakukan restrukturisasi terhadap industri tambang di Indonesia yang ternyata banyak sekali lika-likunya. Di negeri ini, saya ulang lagi, di negeri ini, di Indonesia, itu kejayaan migas dan tambang itu bukan baru akan terjadi, tetapi pernah terjadi. Kemudian beberapa tahun kemudian ketika tambangnya ditutup, semua pergi. Dan ketika pemerintahan Belanda, jadi waktu zaman VOC ini ada wilayah rakyat di daerah gitu kan, biasa di negosiasi dagang. Itu awalnya model seperti itu. Nah,